ini sesuatu yang tetap harus kita laksanakan. Untuk kegiatan ini Api Semangat Bela Negara mungkin akan dipandu langsung oleh Ibu Dewi ya. Ibu Dewi. Iya. Iya, Pak Said, Ibu Dewi, Pak Said ya. Ibu Dewi sebagai Korlap kan, koordinator lapangan. Ibu Dewi selaku Korlap. Sepertinya Pak Ibu Korlap terlepas tubuhku. Oke, laporan dulu Bu ya. Mana Ibu Dewi? Oke, mau laporan dulu Bu. Berarti laporan dulu, kalau begitu boleh saya minta ke siapa? Pak yang terima. Oh, Pak Said yang terima. Oke, laporan teman-teman, laporannya nanti siap menerima materi Api Semangat Bela Negara. Oke, siap menerima materi Api Semangat Bela Negara. Oke, saya minta satu orang yang bersedia melapor penerimaan materi Api Semangat Bela Negara. Oke, Ibu Andi Miftahul Jannah yang tercepat dan tergesit, luar biasa sekali, kelompok Pak Said. Dan inilah dia, silakan Ibu Andi Miftahul Jannah. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 83 Kabupaten Tojo Una, jumlah 40 orang lengkap, siap menerima materi. Semangat Bela Negara. Laporan saya terima, awali dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Terima kasih adik-adik semua. Mohon izin teman-teman, adik-adik semua untuk saya coba mengantarkan teman-teman di materi ASBN ini, dan insya Allah kita hanya bermain selama satu sesi. Mohon izin semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa masuk di kelas besar, bergabung bersama seluruh evaluator, bersama seluruh Widya Iswara, bersama semua teman-teman yang sangat kami banggakan. Pagi hari ini yang sudah menjelang siang, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan sepenuh nikmat, sepenuh rahmat serta hidayahnya hingga kita mampu ada di sini. Bukan karena kita yang mampu, tapi karena Allah yang memberikan kemampuan itu. Terima kasih sudah berkenan bersama-sama. Mohon keikhlasannya. Tabe, saya berharap teman-teman insya Allah bisa seperti gelas yang tidak tertutup. Apabila air coba dituangkan, maka air akan masuk dengan baik. Tidak juga seperti gelas yang berisi penuh. Apabila air coba dituangkan, maka air akan tumpah. Tapi insya Allah seperti gelas yang setengah berisi dan setengah kosong. Apabila air coba dituangkan, maka insya Allah air akan masuk dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman semua berkenan untuk menjadi seperti gelas yang setengah berisi dan setengah kosong itu. Teman-teman, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah punya banyak pengetahuan, sudah banyak ilmu yang ada di kepala. Dan saya yakin itu semua
berkat dari kalian bekerja sama, kemudian berkolaborasi dengan para widya suara yang ada dan evaluator yang selalu mendampingi kalian. Pertanyaannya, kalian sudah menyiapkan kertasnya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. terima kasih. Nah, Sudah, Bu. kertas yang kalian siapkan, terima kasih semua ya. Kertas yang kalian siapkan sebenarnya bukan kertas ujian, tetapi kertas tempat kita curhat nantinya. Saya ingin bertanya, semua di kelas ini bahagia hari ini? Bahagia sekali. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Tapi terlihat seperti ini ya. Tadi ada yang bilang bahagia begini. Bahagia, Bu. Bahagianya agak cemberut-cemberut dikit begitu ya. Mudah-mudahan bahagia benar-benar dari hati. Wajahnya saja yang lambat karena lag ya. Internetnya agak down. Jadi pada saat kalian bilang bahagia, senyumnya belum sampai, cemberutnya yang sampai ya. Insya Allah seperti itu. Tapi teman-teman, saya ingin sedikit berbagi kepada kalian. Ingin menggambarkan sedikit. Saya ingin berbagi. Boleh ya saya share screen? Boleh, Ibu. Tapi mohon izin, siang hari ini saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama di kelas ini untuk sedikit melihat apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi dengan hal tadi pada saat saya bertanya kalian bahagia? Bahagia, tapi kelihatannya belum seperti itu. Tapi saya ingin memperlihatkan satu gambar. Gambar ini kondisi di luar ruangan kita. Pertanyaannya untuk Tona, di sana hujan atau cerah? Cerah. Cerah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sempat keluar dan melihat indahnya mentari. Indahnya matahari dengan langit yang begitu cerah. Dan hal ini insya Allah menggambarkan begitupun hati kalian semua. Mohon izin teman-teman, saya memberi kesempatan kepada teman-teman kalau speakernya terlalu keras, bisa kalian mainkan ya dari volumenya supaya kalian bisa agak nyaman mendengarkan. Ada yang bisa memberi gambaran kepada saya, ini gambar apa? Gambar bumi. Ini adalah gambar bumi, teman-teman. Gambar bumi di mana kita berada. Di mana hari ini teman-teman sedang duduk, melihat, dan mendengarkan. Dan mohon izin teman-teman, dapatkah kalian tunjukkan di mana bumi itu di gambar ini? Bumi adalah satu gambaran yang berwarna biru di depan kalian, yang terlihat lebih besar dari Venus, Mars, apalagi Merkurius. Dan disinilah kita berada, bahkan selalu kita merasa kita lebih besar dari bumi ini. Lebih besar dari tempat kita berpijak. Kenapa? Besar dengan beban. Besar dengan segala bentuk tanggungan. Sehingga tadi terlihat ada yang tidak sempat tersenyum pada saat menyatakan kebahagiaannya. Begitu berat melihat bahwa ibu diklat ini berat, banyak tugas, dan sebagainya, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita ambil maknanya. Kita bisa memaknai bersama. Baik teman-teman, bisakah kalian tunjukkan ke saya di mana gambar bumi di tampilan ini? Bagian Yang warna bawah. bagian bawah. Ya, Bawahnya bumi oranye. terlihat sangat kecil.
Dibandingkan Uranus, apalagi Saturnus, apalagi Jupiter. Sangat kecil. Di sini, mohon izin ada yang bisa tunjukkan mana bumi kita? Bumi Yang kecil titik Kecil warna sekali, kecil. Ya, Ada tanda Sekali yang ada garisnya. bumi yang hanya ditunjukkan dengan tanda panah panjang. Bahkan nyaris tak terlihat bila kita bandingkan dengan matahari. Matahari yang digambar awal tadi sangat terlihat kecil. Inilah yang saya sampaikan pada saat kadang kita sedang berada di saat kondisi seperti ini, kita merasa penuh dengan beban, sampai-sampai matahari yang besarnya segini, kita anggap kecil. Kita anggap jauh lebih kecil dari bumi kita, karena ternyata kita penuh dengan beban, penuh dengan persoalan. Tapi teman-teman, adakah yang bisa menunjukkan matahari di gambar yang kalian lihat sekarang ini? Matahari yang begitu besar tadi, ternyata hanya setitik. Setitik yang nyaris tak terlihat. Jauh lebih kecil dibandingkan satu bintang yang bisa dicontohkan adalah Antares di gambar ini. Pertanyaannya, di mana bumi kita? Tapi teman-teman, kita lihat lagi. Si Antares yang besar tadi, yang jauh lebih besar dari matahari, ternyata hanyalah bintang kecil di antara bintang lainnya. Antares juga kecil, nyaris seperti si matahari tadi. Teman-teman, ini gambaran galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Disinilah matahari kita, disinilah planet-planet yang ada, dan disinilah kita ada. Di sini bumi kita. Tadi galaksi teman-teman, dan ternyata di semesta ini bermiliar-miliar galaksi yang ada. Salah satu titik-titik yang teman-teman lihat di gambar ini, itu bukan titik bintang teman-teman. Tapi itu adalah titik-titik galaksi yang di dalamnya juga bermiliar-miliar bintang. Jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya bermiliar-miliar tahun cahaya. Kenapa tahun cahaya? Karena tak sanggup lagi terukur dengan kilometer. Ini gambaran yang bisa ditangkap oleh teleskop Hubble tentang semesta. Teknologi kita baru sanggup menangkap semesta dengan luasan ini. Mari sama-sama kita bayangkan, sebesar apa semesta ini sebenarnya? Seluas apa sebenarnya semesta ini? Dan yang harus kita jawab, adakah kita di sini? Ya, kita ada di semesta ini. Kita salah satunya yang sedang hidup dan bernafas di sini. Teman-teman, mudah-mudahan dari gambar ini, kita sama-sama bisa maknai. Kita sama-sama bisa melihat kira-kira apa maksud Allah memberikan saya kesempatan untuk hidup dan bergerak bersamaan di semesta ini. Dan dari ribuan orang yang ada di luaran sana, yang sedang berpikir dan berkhayal untuk bisa seperti kalian duduk di sini, untuk apa Allah pilih kalian? Untuk bisa menang dari mereka dan menjadi seorang CPNS hari ini. Apa yang harus kalian punyai? Dan apa sebenarnya yang bisa kalian jawab untuk hal itu? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman. Begitu banyak yang harus kita jawab. Dan mudah-mudahan gambaran juga tadi bisa memberikan pandangan baru bagi kalian. Bahwa ternyata saya harus seperti apa di muka bumi ini. Tapi mohon izin,
Untuk teman-teman, ada yang mau menanggapi gambaran tadi? Boleh raise hand? Bu Henning, Tabe silahkan. Ya, terima kasih. Jadi dari gambaran tadi saya ingin menanggapi bahwa kita sudah merasa besar, sudah merasa hebat, tetapi masih ada lagi yang lebih hebat, yang lebih besar dari kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Henning. Pak Sutono, Tabe silakan. Terima kasih, Bu. Melihat alam semesta ketika kita bandingkan dengan tempat kita tinggal, yakni bumi, dan kita bandingkan dengan galaksi-galaksi yang ada, maka kita ini adalah makhluk yang sangat kecil. Sehingganya kita harus bersyukur kita masih diberikan kehidupan di dunia ini oleh Allah. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak semua kita bisa duduk di sini. Berarti ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk yang berada di sini, sehingga kita harus manfaatkan dengan baik-baik sebagai bentuk rasa syukur itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutono. Tabe, untuk dua orang berikutnya, bentuk atau wujud apa? Wujud seperti apa yang akan kalian berikan atau kalian wujudkan dari hasil pemaknaan tadi? Silahkan Pak Kasirun. Baik Bu, izin coba menyampaikan apa yang kita lihat bersama-sama tadi. Bahwasanya kita harus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Bahkan seandainya semua isi bumi ini, semua air yang ada di bumi ini kita jadikan tinta, dan semua ranting yang ada di alam semesta ini kita jadikan pulpennya, dan kemudian dituliskan nikmat Allah di atasnya, maka pulpen dengan air itu akan habis lebih dahulu sebelum nikmat Allah tertulis semua. Baik, dari mulai kita dalam kandungan ibu kita kemudian lahir ke alam dunia, yang merangkak kita berjalan sampai dalam keadaan sekarang ini, semua tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Dialah yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati. Untuk apa? Hanya untuk supaya kita tahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kita amalan. Setelah bersyukur, setelah berbuat baik, jika baik yang kita lakukan, maka baik pula yang akan kita dapatkan. Dan jika buruk kita lakukan, maka buruk juga yang kita akan dapatkan. Insya Allah teruslah berbuat baik selama masih ada kesempatan. Manfaatkan sisa umur kita, karena kita tidak tahu sampai di mana ajal kita akan menjemput. Jadi marilah bersyukur, berbuat baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasirun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Pak Ahmad, disilahkan singkat dan jelas. Ya, Ibu dan teman-teman, dari apa tadi yang ditampilkan Ibu, kita melihat begitu indahnya, karya indah, dan begitu bermiliaran-miliaran gambaran-gambaran, miliaran-miliaran ciptaan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bahwa itu dengan keseimbangan, jadi
saya pribadi mengambil nilai petik, yaitu bagaimana kita bersikap dan membuat kreativitas atau sumbangsi dan peran besar. Kita hanya kecil dalam segi nilai, tapi kita punya nilai besar, peluang menciptakan karya nilai besar di hadapan Allah yang kita akan bisa pertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Menjaga keseimbangan lingkungan, menciptakan karya, dan serta mempersiapkan anak didik bangsa yang lebih berkarakter, memiliki nilai luhur. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih banyak untuk segala pemaparan yang sudah disampaikan, dan terima kasih, saya merasa teman-teman bisa mengambil makna dari gambar tadi. Dan gambaran bagi kita semua, teman-teman ada di sini bukan hanya karena kita yang mampu bisa ada di sini. Kita juga di sini, saya yakin karena doa dari orang-orang hebat, orang-orang yang sudah mendampingi kita. Teman-teman, saya juga tidak ingin lupa, ya, melawan lupa. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa hari ini kita ada di Indonesia. Kita bersama-sama menjaga Indonesia yang hari ini tidak sedang baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa betul-betul menjadi orang-orang yang tetap ingat bahwa saya ada di sini, duduk di sini, di Indonesia yang indah ini, bukan karena hasil pemberian, tetapi karena betul-betul hasil perjuangan. Indonesia bukan dibagikan atau diberikan, tapi Indonesia merupakan hasil dari perjuangan. Perjuangan siapa? Perjuangan orang-orang kita dahulu, pahlawan-pahlawan terdahulu. Hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dan siapa yang harus mengobati itu? Kalian. Kalian yang harus menjadi dok untuk itu. Teman-teman, saya ingin sekali berbagi dengan kalian bahwa peran kita di muka bumi ini betul-betul harus kita pertaruhkan, tidak hanya kaleng-kaleng. Boleh seperti itu? Hari ini kita sedang belajar di materi agenda 1. Bagaimana kita bisa aku padamu Indonesia. Kita bisa bangga menjadi bangsa. Dan mudah-mudahan teman-teman pun punya rasa yang sama seperti itu. Saya ingin memutarkan video kepada teman-teman, dan mudah-mudahan video ini bisa diterima baik di teman-teman. Tapi mohon izin sebelumnya, saya ingin bertanya, teman-teman mendengarkan musik di tempat kalian? Dengar ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti cuaca kita saling mendukung ya. Biasanya di saat signal tidak terlalu baik, kita tidak bisa, teman-teman tidak bisa menangkap musik yang saya putarkan. Alhamdulillah, saya ingin memutarkan video. Tadi indikatornya musik ya. Kalau musiknya bisa diterima, insya Allah videonya pun bisa kita tangkap walaupun Anda jauh, saya di sini. Tapi ya, saya coba putarkan videonya, kita nonton bersama. Sekarang karena PPKM, semua ditutup teman-teman. Tempat-tempat nonton, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap nonton bersama, nonton bareng ini ya. Layarnya jangan lupa. Saya share ini dulu, kita nonton bersama teman-teman. Kelihatan playernya? Hello guys. Kelihatan, Kelihatan, Bu. Terima kasih Pak Ahmad.
cepat Pak Ahmad kodenya. Oke, kita nonton bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Teman-teman, merdeka. Kok diam semua ya?
izin, kita sedang mereview bagaimana di masa itu pejuang mempertahankan Indonesia, merebut Indonesia. Tapi tidak seperti kita sekarang, duduk santai dengan keluhan. Mungkin kalian melihat tadi mereka pada saat berjuang. Ada yang sampai membuka bajunya, berperang, pergi keluar dari rumahnya dengan belum bisa memberikan janji bahwa mereka bisa kembali atau tidak kepada keluarganya. Itu bentuk perjuangan yang mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Bukan untuk diri mereka. Bukan untuk diri mereka. Tapi jelas itu untuk diri kita sekarang ini. Itu untuk generasi-generasi sekarang. Dan kita yang mendapat pemberian itu mudah-mudahan bisa mengucapkan terima kasih dengan wujud yang paling hebat. Wujud yang bisa kalian perlihatkan dari citra diri kalian. Boleh kita nonton lagi? Kita nonton lagi satu film, dan tolong bendahara dihitung ya, sudah berapa rupiah ini hasil tontonan ini. Saya sama teman-teman WI mau traktir bakso nanti. Oke, kita nonton dulu. Tunggu bentar nih. Ini begini kalau layar tancap ya, layar tancap kalian bisa langsung. Oh ya, ini saya share screen belum? Oh, tunggu bentar. Terlihat teman-teman? Mohon Jelas. kodenya. Terlihat jelas Bu Dewi. Terlihat ya.
Teman-teman, dari film yang kita nonton tadi, mudah-mudahan video tadi bisa mengingatkan kita kembali bahwa begitu besar perjuangan mereka sudah lakukan dan begitu banyak yang telah mereka korbankan. Semoga kita pun bisa menjadi seperti mereka. Bisa terpandang di mata Allah, terpandang di mata Tuhan. Karena sejatinya kita ketahui para pahlawan merupakan para syuhada. Orang-orang syahid yang betul-betul punya tempat tersendiri di surganya. Semoga kita pun semua yang ada di ruangan ini bisa mengikuti jejak-jejak itu. Seperti apa teman-teman? Kalian ada di sini sedang mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan lewat pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Semoga pekerjaan yang sedang kalian lakukan itu kelak menjadi amal ibadah yang akan terus mengalir, yang kelak akan menerangi tempat kita nanti. Teman-teman, dari film tadi, saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk kembali melihat bagaimana orang-orang hebat itu berjuang, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka pergi tidak untuk kembali. Mereka pergi untuk memberikan lebih kepada kita yang ada hari ini di sini. Maka pada saat kita ingin juga seperti mereka, mari sama-sama kita sedikit mereview tentang diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa melihat ke dalam diri kita lebih jauh. Mendadani para pahlawan, melihat seberapa hebat kita mampu punya niat yang sama dengan mereka. Tapi sebelum itu, kita harus bisa. Kita harus bisa menyelesaikan segala hal yang ada dalam diri kita dulu. Kita harus bisa melihat dulu, apakah kita mampu membersihkan atau menguasai diri kita dulu. Kita bisa melihat teman-teman, bagaimana kita atau diri kita sebenarnya. Bagaimana kita dengan janji-janji kita. Dengan janji-janji kecil kita, janji kepada diri yang pernah kita ucapkan, janji kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang terkasih, kepada keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita. Apakah janji-janji itu ada yang terabaikan? Sudahkah selesai? Baik teman-teman, gunakan kertas yang ada di hadapan kalian. Boleh kalian nulis menggambarkan seperti membuat mind mapping. Kalian boleh membuat tanda-tanda panah untuk menggambarkan apa yang sedang ada, yang sedang teman-teman curhatkan. Ataupun kalian bebas mencoret-coret kertas itu untuk mencurahkan segala hal dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Yakin kertas ini tidak akan dibagikan kepada siapa-siapa. Kertas ini adalah kertas rahasia kalian. Kertas tempat curhat kalian yang patut kalian percayai. Di sini adalah gambaran besar, visi besar kalian kelak untuk melalui sisa hidup kalian setelah hari ini kita bertemu. Semua sudah siap kertasnya? Sudah siap pulpennya? Silakan tulis nama kalian. Tulis nama kalian seindah-indahnya di situ. Tulis nama panggilan kalian. Tulis siapa
yang kalian paling sayangi. Tulis siapa-siapa saja orang-orang yang ingin kalian bahagiakan. Tulis semuanya, tulis sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan yang kalian tuliskan itu bisa mengingatkan kembali bahwa kalian punya janji-janji yang mungkin belum sempat kalian berikan. Di sini mungkin sudah ada yang punya anak kecil yang sudah menikah. Secara tidak sadar mengiyakan semua permintaannya, tapi tidak menepatinya. Di sini mungkin banyak teman-teman yang pernah punya janji kepada ibunya, pernah punya janji kepada ayahnya, yang mungkin masih terabaikan. Tuliskan janji-janji itu sebagai pengingat bahwa suatu saat kalian harus laksanakan itu. Sudah kalian tuliskan? Silahkan kalian tuliskan lagi hal-hal apa yang pernah kalian alami. Entah kekecewaan, entah keberhasilan, atau cita-cita yang belum tercapai saat ini. Tulis juga segala hal yang sudah kalian bisa capai saat ini. Capaian terbesar apa yang sudah kalian bisa dapatkan saat ini? Teman-teman, tuliskan juga gambarkan saja di situ seperti apa perjuangan kalian untuk menggapai capaian terbesar yang sudah kalian dapatkan saat ini. Seperti apa perjuangan kalian? Seperti apa berdarah-darahnya? Seperti apa air matanya harus terteteskan? Seperti apa besarnya perjuangan itu? Baik teman-teman, selanjutnya silahkan kalian tuliskan potensi apa yang kalian miliki selama ini, yang positif maupun yang negatif.
Potensi-potensi positif itu mungkin susah kalian untuk dapat kenali. Namun saya yakin itulah potensi-potensi yang mendukung kalian bisa ada di sini sekarang. Tuliskan potensi kondisi negatif yang ada pada diri kalian, yang insya Allah hal-hal tersebut bisa akan kalian geser nantinya menjadi hal-hal yang positif. Yang bisa kalian perbaiki, yang selanjutnya bisa membuat Anda, teman-teman, menjadi aparatur sipil negara yang lebih profesional. Oke, teman-teman, dari positif negatif yang kalian tuliskan, tolong teman-teman menggambarkan citra diri teman-teman. Citra diri teman-teman sebagai seorang aparatur sipil negara nantinya. Citra diri tersebut bisa teman-teman gambarkan dalam bentuk puisi. Boleh kalau tidak mampu menuliskan puisi, maka gambarkanlah dalam narasi-narasi indah. Bagaimana dengan citra diri yang kalian miliki? Kalian akan memberi yang terbaik untuk Indonesia. Aku padamu Indonesia.
tolong dijawab tadi ya, dari hal yang pertama. Mudah-mudahan kalian punya janji-janji dan sebagainya. 3. Gambaran kalian, citra diri kalian sebagai aparatur sipil negara. Aku padamu Indonesia, memberi yang terbaik untuk Indonesia. Saya berharap sebentar akan ada beberapa yang mampu membacakan di kelas ini, menggambarkan seperti apa niat hebatnya untuk Indonesia, seperti apa gambaran-gambaran hebatnya dalam berjuang mencapai apa yang diinginkan hari ini. Siapkan teman-teman, beri yang terbaik. Insya Allah sama-sama kita akan dengarkan teman-teman menarasikan itu. Jangan lupa teman-teman selipkan panutan kalian. Siapa panutan kalian? Siapa yang kalian teladani selama ini? Boleh pahlawan, boleh ayah bundanya, boleh teman sejawatnya. Mainkan. Silakan teman-teman.
teman-teman, sudahkah selesai atau kalian masih mengoret-ngoret? Yang sudah, tangannya boleh kode seperti ini. Yang belum, kodenya seperti ini. Silahkan kodenya dong. Pak Ahmad, begini atau begini? Begini ya? Oh, masih begini. Oke, yang lainnya? Oke. Ada yang begini? Saya lihat ke layar sebelah dulu. Tabe, di sini ada Ibu Tirsa, ada Ibu Desi Nurhayati. Sudah begini? Ada Ibu Rahmi, ya. Ada yang masih begini? Oke, Tabe, silakan. Yang masih begini, silakan lanjutkan. Silahkan lanjutkan dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan yang kalian tuliskan, statement-statement kalian merupakan hal-hal yang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini merupakan titik balik kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang tua, bagi Indonesia umum. Pak Kafirun mati lampu. Teman-teman lain mudah-mudahan aman ya. Oke, waktu kita 2 menit lagi. Ya, setelah 2 menit saya akan minta teman-teman beberapa yang siap untuk coba berkenannya membacakan. Semangatmu yang panas membara, daku jiwa raga ini selaras keanggunan. Daku ingin jiwa ini. Oke, siap-siap. Yang sudah raise hand, Ibu Rahmi, Ibu Nismawati, Pak Ahmad, Ibu Wiska terakhir untuk memberikan narasinya di akhir. Oke, teman-teman mati lampu ya? Oke. Ya, jadi yang sudah saya bacakan tadi, yang raise hand, Ibu Rahmi, Ibu Nismawati, Pak Ahmad, kemudian Ibu Wiska yang terakhir tadi untuk diberi kesempatan menggambarkan. Oh ya, ini ada beberapa lagi yang raise hand. Kita menyesuaikan waktu teman-teman ya. Insya Allah kita semua dapat kesempatan dan semua kita diharapkan bisa betul-betul mendengarkan dengan baik, kemudian kita akan sama-sama mendoakan, ya. Kita sama-sama mendoakan, kita jadikan sharing kita siang ini merupakan sharing atau berbagi kita yang betul-betul penuh kemanfaatan. Tapi saya memberikan kesempatan dengan pada Ibu Rahmi untuk
menggambarkan jawaban-jawabannya tadi. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mempunyai sebaik puisi tentang diri saya. Tanpa judul, saya akan membacakannya. Aku adalah orang biasa yang kini tanpa ibu, tanpa bapak. Aku terlahir di negeri ini, di tanah air Indonesia. Diperbesar suaranya Bu Rahmi. Tabe, silakan. Baik, saya ulang kembali dulu. Aku adalah orang biasa yang kini tanpa ibu, tanpa bapak. Aku terlahir di negeri ini, di tanah air Indonesia. Mengemban tugas di tanah rantau berbekal keberanian dan tekad untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa aku merasa sendiri? Apa aku menyerah dengan keadaan? Tidak. Dengan apa yang kucapai sekarang adalah sebuah kebanggaan dan bekal agar terus semakin berkembang menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Menjadi pribadi tangguh, tegar, dan kuat adalah hal yang harus dipatri dalam sanubari. Ibu dan ayah merupakan cerminan bagaimana mereka membentuk diri ini menjadi pribadi yang bisa berdiri sendiri, mandiri di tengah hiruk pikuk negeri ini. Walau raga ibu dan ayah telah pergi, namun semangat mereka akan selalu bertumbuh yang dapat kugunakan dalam mendidik, mencerdaskan anak bangsa di negeri yang kucintai ini, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahmi. Semangat. Doa terbaik Al-Fatihah kita kirimkan semua untuk orang tua yang sudah mendahului. Selanjutnya Tabe, Ibu Nismawati. Ya, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Di sini saya hanya berbagi bahwa teman-teman punya pengalaman saat berjuang ya, saat berada di sini. Saya Ibu Nisma ditugaskan di SMP Negeri sebagai pengajar. Saya mempunyai 2 orang anak, tapi 1 anak saya meninggal saat berjuang bersama-sama menghadapi ujian CPNS. Itu mungkin hal yang sangat menyakitkan buat saya, dan yang alhamdulillah di mana saat ini banyak orang-orang yang ingin menjadi seperti kita hari ini. Itu yang selalu saya syukuri, karena itu semua berkat doa orang-orang terkasih, orang tua yang selalu menjadi motivasi bagi saya. Ya, sedikit ada usia aku pada bumi Indonesia. Hari ini saya berdiri di muka bumi Ibu Pertiwi ini, mengabdikan diri mencerdaskan anak bangsa, mengemban seluruh tugas dengan penuh rasa tanggung jawab yang telah diberikan. Tuhan, terima kasih atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan. Kesempatan yang terindah yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Hari ini saya berada di sini karena doa orang-orang tercinta, terutama orang tua yang tiada lelah, tiada hari, tiada henti mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Hari ini saya akan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nisma. Insya Allah segala hal yang terjadi merupakan yang terbaik yang sudah ditetapkan. Jadilah selalu yang terbaik untuk Indonesia, membalas semuanya ke generasi yang ada.
Ibu Devi Tabe, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Selamat. Walaupun terasa sulit, terima kasih sudah mau bertahan. Tetaplah menjadi baik, sehat, dan umur panjang. Jangan bersedih lagi. Terima kasih karena sudah bisa membahagiakan keluarga, walau masih di hal kecil. Terima kasih untuk diri sendiri karena selalu bisa berpikir positif, mau selalu sabar dan mau bekerja. Selamat ulang tahun untuk diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, Bu Desi Faradila. Tabe, Ibu Desi ulang tahun hari ini? Iya Ibu. Alhamdulillah. Sebentar kita siram teman-teman ya. Dan sebentar Ibu Desi akan traktir kita semua. Insya Allah Ibu Desi dengan umur yang berkah ya, semuanya mendoakan dengan segala hal yang terbaik, sehat, dan segala doa terbaik untuk Ibu Desi. Tabe selanjutnya Ibu Indriawati, silahkan. Ya, Ibu Faradila juga silahkan ya. Ibu Faradila siap-siap. Tabe Ibu Indriawati masih mute Bu. Oke. Jadi goresan kalbu ini untuk mama yang sedang terpapar lagi sakit di rumah. Untuk Indonesiaku, menggapai cita-citaku adalah tantangan bagiku. Menjadi berkualitas adalah harapanku. Menjadi ASN yang mulia adalah janji tangguh pada setiap tantangannya. Untuk Indonesiaku, ibuku sedang bersujud berdoa untuk kebaikanmu. Sehatlah Ibu Pertiwiku, desak tangis penuh harapan dari kamu. Jayalah Indonesiaku, aku mencintaimu. Terima kasih Bu Indriawati. Saya tidak salah masuk kelas ya. Saya ketemu dengan orang-orang luar biasa hari ini. Tapi selanjutnya Ibu Masda. Tapi Bu Masda. Baik, terima kasih. Aku seorang anak dan hamba Allah ingin menjadi manusia yang berguna untuk bangsa. Dengan kesabaran dan tekad kuat, aku ingin menjumpalkan ilmu yang ada pada diriku untuk orang lain, agar ilmu yang ada padaku bisa berguna. Aku ingin menjadi seperti almarhum Papa dan Ibu yang dengan sabar menasihati dan tidak lelahnya untuk memberikan contoh yang baik, sehingga kami menjadi pribadi yang baik. Maaf, belum bisa memenuhi semua keinginan kalian. Maaf, belum bisa menunjukkan yang terbaik. Tapi, aku janji akan berusaha dan menjalankan tugas dengan baik agar kalian bahagia, agar kalian bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih statementnya. Pak Nanang Tabe, silahkan. Padamu. Aku adalah raga yang rapuh. Aku adalah si penyulam luka yang murtad, menganyam benang-benang bencana untuk menyatukan asa yang terbata-bata. Aku bukan kehadiran yang akan membawa daya, tapi hanyalah ketiadaan pembawa petaka yang binasa. Tapi padamu, hanya padamu, aku menjadi prajurit ulung, menjadi cahaya yang takkan redup,
menjadi hamba sahaya yang tak lelah, menjadi raga yang tak renta, menjadi penyair yang tak berhenti menjalankan pena. Aku padamu, hanya padamu, Indonesiaku. Pak Nanang, siang-siang bikin meleleh-leleh ya. Aku padamu, Indonesiaku. Yang lain siap-siap, raise hand-nya diminta. Kita main di sini sampai 12.15. Insya Allah gambaran kalian untukmu Indonesia itu akan terus berbekas. Dan itu menjadikan statement kita, janji besar kita untuk berbuat demi Indonesia. Saya berharap kelas ini mungkin belum bisa berbuat seperti apa yang kalian rancang hari ini. Tapi paling tidak dari niat-niat yang kalian panjatkan, itu sudah menggambarkan bahwa kalian akan hebat ke depannya. Ditunggu raise hand berikutnya, silahkan teman-teman. Jangan simpan doa-doa itu hanya di kertas kalian, bagi untuk diaminkan oleh yang teman lainnya. Tabe Ibu Faradila, disilahkan. Indonesiaku, cinta dan keabadianku. Inilah tanah para pengukir masa depan, gagah bijaksana, untuk menggapai asa, mengabdikan diri demi kemajuan, tak kenal lelah maupun cerca. Di atas bumi ini penuh sejarah, ku pijak tanah di atas kecintaanku, bermandikan pilu dan keringat, namun takkan ada kata menyerah. Negeriku terpampang merah dan putih, perjuanganku belumlah usai. Sebagai generasi, sing-singkan kerah, terbitkan senyum mereka yang sempat hilang. Indonesiaku, keabadianku, demi bangkitkan kecintaanku terhadapmu, ku abadikan seluruh ragaku untukmu, demi meneruskan pejuang-pejuang terbaikmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Faradila. Tabe, selanjutnya raise hand Anda tetap ditunggu di tempat ini tanpa bonus, ya. Tidak dapat piring, tidak dapat gelas, tidak dapat radio dan kipas angin, tapi dapatkan doa bersama dari teman-temannya. Pak Ahmad, Tabe silahkan. Ibu, boleh menjelaskan sedikit perjuangan Ibu? Silahkan. Maju, Pak. Langsung puisi saja Ibu. Jangan. Perjuangannya digambarkan. Silakan. Saya awali dengan puisi. Salam. Indonesiaku, negeriku, bangsaku, mendapat merdeka dengan tumpah darah. Pahlawan gugur, pertahankan negeri. Merdeka yang dulu diperjuangkan, kini ternodai oleh tangan-tangan durjana. Ketika petinggi serakah, memakan hak rakyat, mengumpulkan emas untuk diri, kebenaran hilang ditekan kuasa, yang miskin diabai, dipandang rendah. Pilu hati ini, melihat semua itu nyata di depan mata. Kukerahkan waktu, jiwa, dan ragaku demimu Indonesiaku. Kudidik generasi mudahmu. Kutanamkan nilai-nilai luhur. Kukobarkan semangat juang di dadanya. Kutitipkan warisan pusaka NKRI harga mati. Kelak dia akan membersihkan kejahilan, membersihkan ketidakadilan di dalam dirimu. Terima kasih, wujud baktiku Indonesia. Aku berdiri di pinggir tubuhmu yang begitu luas. Bahkan tak semua pasang mata yang bisa melihat daerah yang ketiga. Kugunakan mataku, kuarahkan di sekelilingku,
Kulihat begitu indahnya tubuhmu Indonesiaku. Akan kurawat, akan kuajari putra-putri generasimu, generasi mudahmu untuk menjaga itu. Tapi aku juga tak lupa mengarahkan mataku, melihat ketidakberesan, melihat masih banyaknya perbenahan. Aku didik, aku ajak, aku persiapkan, bukan demi pasang mata dan bukan demi yang lain, tapi bukti rasa syukurku pada Tuhanku atas nikmat yang dititipkan kepada. Sebagai wujud baktiku kepadamu, negeriku, Indonesiaku, dan sebagai terima kasihku Ibu yang mengajarkan prinsip seperti bibit sawi. Di mana kau hidup, di mana kau ditanam, berkaryalah, banggakanlah orang sekitarmu, hingga kau tak hidup lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih banyak Bu Hening Gawai. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama saya mau ucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tidak lelah memberikan doa dan semangat kepada anaknya. Kemudian saya sedikit menceritakan tentang perjuangan saya mengikuti SKB, ujian SKB, yaitu bukan hanya berjuang pada saat ujian, tetapi juga di hari yang bersamaan saya berjuang untuk melahirkan anak pertama saya. Ya, saya akan membawakan puisi yang berjudul Aku Untuk Indonesiaku. Pada Indonesia aku mengabdi, peluh jiwa dan raga ku teteskan. Aku hadir penuhi tugas negara. Aku jalani dengan penuh ikhlas. Tak peduli lelah mendera. Meski tubuhku tak kekar, aku tak ingin hanya jadi belukar yang bersandar. Terima kasih. Terima kasih Bu Hening. Selanjutnya Tabe Bapak Supriyanto. Silahkan. Terima kasih buat kesempatannya Bu. Iya, silakan Pak. Di sini saya mau menggambarkan citra diri dalam bentuk puisi dengan judul Aku Padamu Indonesia. Aku padamu Indonesia, seluruh jiwa ragaku kubaktikan padamu. Engkau bagaikan hamparan ladang hijau di taman, dan kutanami engkau dengan berbagai bunga yang indah, hingga aroma wangi sepanjang masa. Terimalah dariku untukmu, wahai Indonesia. Sekian Ibu. Aduh, Pak Supriyanto, sudah lama saya jatuh cinta. Hari ini gara-gara puisi teman-teman semua. Cinta untukmu Indonesia kembali bersemi. Saya tidak berpikir, boleh kalian tanya kepada semua teman-teman WI di sini. Saya tidak berpikir bahwa kelas ini akan menggoyahkan. Saya tidak merasa bahwa capaian kita bisa betul-betul untukmu Indonesia. Kalau Indonesia bisa mendengar ini dan merasakan, keluar sudah begini-begininya. Terima kasih kepada teman-teman yang penuh cinta ada di atas Indonesia. Tabe tadi Pak Supriyanto, Pak Sutiono, silahkan. Setelah itu Ibu Andi Miftahul. Baik, terima kasih. Dalam bentuk puisi. Indonesia di jiwaku. Karya Sutiono. Kukerahkan semangat jiwa ini. Kukorbankan
seluruh tenaga ini. Tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa. Kutuliskan harapanku ini untuk mengabdi untuk negara ini, Indonesiaku. Panggilan jiwa selalu menyapa untuk menjunjung negeriku, membela negeriku ini. Di jiwaku telah terpaut negara yang kucintai, Indonesia tetap di jiwaku. Mentari bersinar terang, menyapa negeriku ini. Dan tergugah semangat jiwa untuk bekerja keras dan berjuang. Semua untuk Indonesiaku. Semua untuk senyum anak bangsaku ini. Semua untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Indonesia di jiwaku. Sekian. Terima kasih Pak Sutiono. Kayaknya kita ini masuk di kelas seni di IKJ mungkin ya. Kayaknya menggetarkan dari gombal-gombalnya ini semua, ini luar biasa. Wah, bergetar merah putih hari ini. Tapi Ibu Mifat Miftahul, silahkan. Bentuk puisi. Aku untuk Indonesiaku. Aku yang bukan siapa-siapa, kini terpilih menjadi pengabdi negeriku. Aku tidak akan menjanjikan apapun kepadamu, tetapi aku akan berusaha untuk membanggakanmu. Aku akan berusaha untuk membelamu. Aku akan berusaha untuk menjadi bagian dari solusimu. Amanahmu akan selalu kuhayati dan kujalankan. Untuk negeriku, bangsa Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih Cinta. Tabe Ibu Devi, silahkan. Puisi Bela Negara, karya Devi Faradwa. Indonesia, satu benih kutanam perjuangan, ledakan Hiroshima sebagai tanda kemenangan, runcing bambu saksi kemerdekaan, tumpah darah bukti titik tanda penghabisan. Kami, pegawai negeri sipil, siap membela negara. Terimalah baktiku, pengabdian, junjung negaraku. Kobarkanlah, teriakkanlah, merdeka, merdeka, merdeka. Untukmu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dev. Tabe Pak Yusran, silakan. Baik, terima kasih. Niat dulu. Baik. Indonesiaku. Indonesia, negeri yang kaya, negeri yang daulat, negeri dan budaya. Indonesiaku, negeri martabat. Ratusan kilometer aku tempuh meninggalkan orang tua dan demi apa? Satu, pengabdian pada bangsaku dan pada negeriku. Rakyat sopan dalam bertutur, tertanam budi yang amat luhur. Tiap bertatap selalu bersapa, karena kedamaian kian suka. Indonesiaku, jagalah ia sepanjang masa, jiwa dan raga, jangan hilang tinggal cerita. Itulah kami para bangsa. Indonesiaku, semoga kedamaian menjadi abadi. Seperti dalam hati yang terpatri, rasa cinta yang tiada henti. Indonesia. Terima kasih Bapak Ketua Kelas.
Siap, terima Terima kasih. kasih ini Pak Yusran, karena Belanda sudah semakin dekat. Pak Eben. Silakan Pak Eben. Terima kasih Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang begitu indah sehingga di sisa-sisa hidup saya di dunia ini bisa memberikan kesempatan untuk bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama dalam dunia pendidikan. Untuk itu saya persembahkan puisi untuk Indonesiaku. Banyak kata untuk negeri, terjujur dari jiwa yang murni ini. Indonesia ada selalu di hati. Terucap pesan yang terpatri. Persatuan satu harus dimiliki. Jangan pudar karena dari para pembenci memecah belah negeri. Ingin kita dikuliti. Jatuh bangunnya negeri, ingatlah selalu tertanam di diri kita. Bersatu padu selalu ada di dalam jiwa kita. Penjajah, pemecah belah akan takut kekuatan ini. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Saya dari hati yang paling dalam apresiasi untuk semua. Saya yakin dari kalian yang tidak mengangkat tangannya bukan berarti tidak ada gelora itu di dada. Saya yakin dari kalian yang hanya berdiam diri bukan berarti kalian tidak punya rasa yang sama. Tapi mudah-mudahan ini hanya karena ketidaksanggupan kita menyampaikan cinta yang begitu membuncah untuk Indonesia. Pak Randy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sebelum saya membacakan puisi saya ingin menyampaikan keinginan saya yang belum sempat saya selesaikan. Hari ini saya teringat akan niat saya yang sudah lama ingin saya selesaikan untuk almarhum ayah saya. Banyak hal yang ingin saya tunjukkan ke almarhum saya. Banyak pencapaian yang sudah saya raih sampai saat ini. Bisa selesai kuliah dengan predikat yang cukup baik, bahkan bisa sampai di titik ini. Ayah saya tidak sampainya. Saya belum sempat membuat dia bangga, belum sempat memberikan hasil dari kesuksesan saya. Sekarang, saya hanya ingin membuat Bapak tenang dan bahagia dengan menjadi anak yang soleh. Aku padamu Indonesia. Hari ini aku bersyukur karena tak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang di masa lalu. Cukup dengan menghargai setiap perbedaan dan jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah. Puisi karya Randy, judul Indonesiaku. Indonesia, negeri tercinta. Tanah airku yang kupuja-puja. Indonesia, tanah airku. Negeri kebanggaanku. Indonesiaku, tanah airku, tumpah darahku. Aku putra bangsa, senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga demi untukmu, Indonesiaku tercinta. Wahai bangsaku, akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai peristiwa. Pertikaian semakin merajalela.
capek Ibu Asmarani, kita bisa lanjutkan. Sebentar Pak Randy akan menyambung lagi. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum di sini saya membacakan puisi, sini saya ingin mengucap syukur dulu bisa berada di posisi saat ini, bisa bertemu dan dengan Ibu, dengan teman-teman serta di mana di sini saya menjadi orang yang terpilih dari semua atau bahkan banyak yang memilih untuk berada di posisi saya saat ini. Nah, di sini saya bertugas mewujudkan harus mendidik anak-anak bangsa untuk mengenang mereka para pejuang-pejuang untuk mempertaruhkan Indonesia. Di sini saya akan membuatkan puisi atau membacakan puisi untuk para pahlawan yang telah mengabdikan hidupnya, yang telah memperjuangkan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Untukmu pahlawan Indonesia, demi negeri engkau korbankan banyak waktumu. Demi bangsa, kau rela taruhkan nyawamu. Maut menghadang di depan, kau bilang itu hiburan. Tampak raut wajahmu, tak segelintir rasa takut. Semangat membaca di jiwamu. Hari-harimu diwarnai pembunuhan, pembantaian, dan dihiasi bunga api. Mengalir sungai darah di sekitarmu. Bahkan tak jarang mata air darah itu yang muncul dari tubuhmu. Namun tak dapat runtuhkan tebing semangat juangmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Asmarani. Saya masih menunggu Pak siapa tadi ya? Yang tiba-tiba hilang, terkorbankan, bukan sedang berkorban. Mana ya beliau? Mudah-mudahan bisa masuk lagi di kelas ini, insya Allah. Ini harus dicari ini, jangan sampai diculik tadi. Diculik tidak ya tadi itu? Kalau masa-masa perjuangan dulu ada penculikan ya teman-teman. Nah ini dia, akhirnya dia dikembalikan. Tapi Pak Randy, lanjut. Sampai di bagian mana tadi, Bu? Diulang lagi. Diulang dari awal saja, Bu. Ya. Merdeka, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari puisi. Langsung puisi saja, Bu. Iya. Tunggu. Puisi karya Randy, judul Indonesia. Indonesia, negeri tercinta, tanah airku yang kupuja-puja. Indonesia, tanah airku, negeri kebanggaanku. Indonesiaku, tanah airku, tumpah darahku. Aku putra bangsa senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga demi untukmu, Indonesiaku tercinta. Wahai bangsaku,
Akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai peristiwa. Pertikaian semakin merajalela. Berharap masalah semakin mereda demi damai tanahmu, Indonesia. Terima kasih Pak Randy, terima kasih banyak. Tabe waktu kita ternyata juga semakin sedikit dan saya beri kesempatan kepada Ibu Wiska, silahkan. Terima kasih banyak Ibu kesempatan berharga ini. Saya akan membacakan puisi untuk mewakili teman-teman sekalian dan menutup sesi kita kali ini. Cintaku untuk Indonesia. Wahai jiwa yang rapuh, bekerjasamalah denganku membangun jiwa yang tegar, agar bangsamu mampu berdiri di tengah keterpurukan. Wahai pribadi yang apatis, bekerjasamalah denganku membangun pribadi yang peduli dengan sesama, agar bangsamu mampu memberikan dekapan hangat kepada jiwa yang dingin. Indonesiaku, ku dengar engkau menjerit, meneriakan bahwa engkau tidak baik-baik saja. Indonesiaku, ku dengar engkau menangis, meraung membutuhkan dekapan hangat. Kini aku mengajak kawan-kawanku untuk mendekapmu, menenangkanmu, dan akan mengukir prestasi indah di sanubarimu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Wiska. Tabe untuk teman-teman semua, saya mohon berkenannya untuk kita mengambil posisi duduk. Siap? Semuanya? Semoga air mata yang tadi mengalir merupakan bukti cinta, sepenuh cinta kita untuk Indonesia. Dan insya Allah itu akan terwujud dalam pengabdian kepadamu lewat Indonesia.
Mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk meminta, untuk melangitkan doa-doa, dan insya Allah semua ini akan diijabah dan menjadi modal kita ke depannya insya Allah. Ya Allah, kami mohon penjagaan-Mu agar setiap langkah kami, setiap perbuatan kami, setiap ucapan kami tetap di jalan-Mu. Ya Allah, lindungi hati kami dari kegalauan dalam melangkah, kegamangan dalam memilih, keraguan dalam berbuat kebaikan, kecemasan dalam berjuang, dan ketakutan dalam menegakkan kebenaran. Curahkan kami keteguhan agar kami mampu tegar menerima amanah-Mu. Curahkan kami kesabaran agar kami mampu menerima segalanya. Lapangkanlah hati kami agar kami ikhlas menerima tugas-Mu. Jadikan setiap kegiatan yang kami lakukan mendapat ridho-Mu. Jadikan setiap langkah yang kami ayunkan mendapat ridho-Mu. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Beri kami kesempatan ya Allah, agar kelak apabila kami mati, kami tidak akan pernah menyesal bahwa kami pernah hidup. Dan kelak apabila kami mati, kami tidak akan pernah menyesal dengan waktu dalam kehidupan yang pernah kami lalui. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah ikhlas bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih atas keikhlasannya. Terima kasih atas wacana-wacana hebatnya. Semoga semua itu bukan hanya selesai di hari ini, tapi semua itu menjadi pijakan kita, titik balik kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Begitu banyak hal-hal yang lemah yang sudah kami berikan, namun sangat berharap teman-teman bisa memberikan maaf, dan dari hal yang sedikit kami bagi, itu bisa menjadi hal-hal hebat lainnya yang terus kalian tingkatkan. Terima kasih. Di sini ada teman-teman kita, ada Bapak Ibu Widya Iswara, ada Pak Said, ada Pak Bahrun, ada Bu Vivi, ada teman-teman evaluator yang memberi sepenuh jiwanya. Bukan hanya pahlawan yang tadi kita bicarakan yang memberi segalanya, tapi kalian dan kami yang ada di sini berniat yang terbaik untuk Indonesia. Kunci niat itu teruskan sampai akhir hayat kita. Sampai kelak kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat bahwa kita pernah berbuat yang terbaik di mulia Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Reza. Terima kasih Pak Sari. Terima kasih Vivi. Terima kasih Pak Bahrun atas apa yang diberikan kepada kami, pelajaran berharga yang Bapak diberikan kepada kami hari ini. Mungkin kami tidak bisa membalas saya pun bingung harus mengatakan apa, tapi yang pasti kami berdoa untuk kebaikan Bapak dan Ibu. Luar biasa perjuangan Bapak dan Ibu, harus merelakan waktu, merelakan keluarga, suami, anak, dan istri, memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kami. Semoga ini menjadi amal jariah buat Bapak dan Ibu sekalian atas ilmu, manfaat, dan telah membuka hati kami di sini. Demikian, saya tidak bisa berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan juga 12.13 dan sebentar lagi akan melaksanakan salat zuhur. Mungkin saya minta laporan penutup dari Pak Said, terima. Iya, dari
Ibu Wiska. Silakan Ibu Wiska, laporan ke Pak Kal. Suaranya Bu Wiska. Unmute Bu Rizka, unmute. Maaf, lupa Pak. Untuk seluruh peserta, duduk siap, gerak. Penerimaan materi ASBN telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih. Terima kasih Oke, Bapak. terima Ibu. kasih semua. Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih, Bu Pak Dewi. Baro. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif. Reza dan Bapak. kawan-kawan. Sebuah skenario yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa di suasana yang lain. Ibu Nuni, terima kasih. Hari terakhir kita bersama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Kasih jempolnya. Terima kasih Pak Bahru, Pak Sadi. Iya, saya live dulu. Oke, sudah sholat. Iya. Bawah ini kelas. Ibu Asmarani, sehat Ibu Asmarani. Sedih sekali ibunya saya lihat. Ini Ibu sedih kenapa Bu? Sedihnya sedih sekali saya lihat. Pak Iris Bawang dorang. Pak Iris Bawang dorang itu. Pak Iris Bawang Bu. Iya. Saya pakai minyak kayu. Saya pakai minyak kayu putih ya. Ceritanya mau dihirup tapi tak tuang di mata ya. Iya. Aduh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Oke, sampai jumpa semua. Ini makasih Pak Reza. Ibu Nuni, semua makasih Pak Reza. Teman-teman, adik-adik semua. Ya nanti setelah ini giliran Sama-sama, saya Ibu. Pak Acep dengan Ibu Emi dan Ibu Nuni yang akan membuat skenario ini 366 derajat berubah. Sampai jumpa ya. Dadah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Merdeka. banyak, Bu. Terima kasih Pak Acep, terima kasih Ibu Nuni, terima kasih Ibu Emi, Merdeka. terima kasih Ibu Mutia. Terima kasih, hilang lagunya. Izin nih Pak. Siapa suruh live? Oh Ibu Nuni, sorry Ibu Nuni. Waktu sholat Pak Reza. Silakan Ibu Nuni, silakan. Aduh, Ya, Ibu Lindriawati tersenyum terus ini. Oke, masih ada yang mewek? Sudah ya? Oke, silakan teman-teman yang mau beristirahat, sholat. Agenda 1 kita telah berakhir. Besok kita masuk di agenda kedua. Boleh dengar sedikit apa itu agenda kedua? Aneka Pak, aneka. Aneka. Apa itu? Nilai-nilai dasar CPNS. Iya, nilai-nilai dasar CPNS. Oke, aneka hanya sebuah istilah. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ingat, jangan pernah menyingkat pada saat penulisan rancangan. Aneka hanya menjadi sebuah singkatan, bukan nilai. Nilainya nilai-nilai dasar PNS. Oke, Bapak Ibu ya, saya sudah ingatkan, tidak ada penyingkatan bahasa aneka. Aneka adalah cara untuk memudahkan kami mengingat. Oke, jika ditanya nanti, agenda 2 apa? Nilai-nilai dasar PNS. Nah, begitu juga nanti ketika masuk di laporan aktualisasi atau laporan rancangan, tidak ada yang menyingkat kata aneka. Karena bisa saja kami membalik menjadi kena A, ke A. Itu dari kami. Oke? Demikian Bapak Ibu, silakan melanjutkan kegiatan istirahat, sholat, makan. Sewaktu-waktu kami bisa mengundang Bapak dan Ibu kembali ke room ini. Tetap standby di HP-nya.
Untuk sekarang belum ada kegiatan selanjutnya. Kegiatan kita sama seperti biasa, mengerjakan tugas, sholat, istirahat. Silakan yang mau live, saya persilakan untuk live. Izin live Pak Eza. Iya, silakan. Izin live Pak Eza. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Indriawati luar biasa ini. Luar biasa sekali puisinya juga. Luar biasa juga puisi. Ini Ibu Asmarani. Saya berharap tadi Ibu Asmarani bisa mengeluarkan unek-unek ya. Tidak mampu saya, Pak. Sudah nangis duluan. Oh gitu. Jadi begitu, ibaratnya seperti itu. Kita kalau di ASN memang seperti itu kegiatannya. Bahkan sebenarnya kalau sekarang agak kurang kena feel-nya. Karena memang enaknya kalau kita bertemu klasikal sih. Akan terasa persaudaraannya, kekeluargaannya. Capeknya bagaimana, susahnya bagaimana. Ini bagaimana ini kasihan orang-orang dulu yang hidup tanpa listrik. Karena kalau klasikal di ASBN itu biasanya namanya caraka. Kalau di ini caraka malam. Kalau di klasikal caraka malam. Cuman alhamdulillah lumayan mengena di hati Bapak dan Ibu. Berapa angkatan yang saya pegang itu baru 2 angkatan yang saya lihat sedemikian begini, itu provinsi dengan ampana. Memang luar biasa penangkapannya terhadap kegiatan ini. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin kesuksesan Bapak dan Ibu hari ini ya didukung juga dengan upaya-upaya yang lalu. Bisa menangkap apa sih maunya ASBN itu. Jadi membuat bagaimana jati diri seorang aparat itu betul-betul tampil. Jadi tidak bersembunyi di belakang layar atau belakang orang. Saya salut dengan Bapak dan Ibu ini. Dari berapa angkatan baru 2 loh. Saya dapatkan yang memang betul-betul terasa. Jiwa-jiwa kesatria ini seorang guru. Wow, luar biasa.